Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah drama Korea yang berjudul Tale of the Nine-Tailed 1938. Lee Yeon menyusul pria berbaju hitam yang memasuki sebuah gubuk. Di sana pria itu akan menyerahkan batu pelindung itu kepada pemimpinnya. Ketika Lee Yeon akan menangkap pria tersebut, tiba-tiba pemimpinnya datang. Yang ternyata pemimpinnya itu adalah Lee Rang. Lee Yeon yang melihat adiknya masih hidup di era itu pun terlihat sangat senang. Dia pun lalu segera memeluk adiknya tersebut. Tapi di masa 1938 ini Lee Rang dan Lee Yeon masih bermusuhan, dikarenakan karena Lee Yeon meninggalkan Lee Rang demi seorang gadis. Lee Rang lalu menyerang kakaknya tersebut, namun Lee Yeon bisa mengatasinya. Lee Yeon kemudian berkata jika saat ini dia tidak memiliki banyak waktu lagi, jadi dia meminta pria berbaju hitam tadi menyerahkan batu pelindung kepadanya. Sementara itu di tempat lain, Shinju juga tiba di era 1938, dan dia mulai mencari keberadaan Lee Yeon. Shinju lalu menompang sebuah mobil yang lewat, tapi dia tidak tahu jika mobil itu adalah milik tentara Jepang. Kembali kepada Lee Yeon, saat ini Lee Rang dan Lee Yeon minum bersama. Di sini diketahui jika ternyata anak buah Lee Rang berasal dari ras serigala. Sebelumnya Lee Rang membunuh pemimpin ras serigala hanya dengan sekali tebasan. Dan semenjak itu kawanan bangsa serigala ini pun mengakui Lee Rang sebagai pemimpin mereka yang baru. Kemudian Lee Rang menuangkan minuman untuk Lee Yeon, terlihat jika dua saudara ini sudah saling memaafkan. Tapi ternyata, Lee Rang hanya berpura-pura saja, karena rupanya minuman itu telah dicampur obat bius. Sehingga Lee Yeon pun tak sadarkan diri. Di tempat lain, saat ini Ki Yuri sedang dikejar-kejar oleh orang Jepang akibat peristiwa di stasiun sebelumnya. Ki Yuri akhirnya terkena tembakan pada bahunya, tapi tanpa sengaja dia menabrak seorang pemuda yang sedang membawa minuman. Pemuda itu lalu melakukan protes terhadap tentara Jepang karena telah memecahkan kendi minumannya. Alhasil dia pun dihajar habis-habisan. Tapi ternyata pemuda ini bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan yang membuat orang-orang yang menghajarnya itu terbakar. Pemuda itu kemudian mengobati luka Ki Yuri. Di sini Ki Yuri mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sunwo, reporter surat kabar Seonwo. Diketahui jika pemuda itu bernama Muyong. Dia berkata jika dia terpaksa mengobati Sunwo agar ada orang yang bisa mengganti minumannya. Kembali ke Lee Yeon, setelah 3 jam tertidur akhirnya pria ini terbangun. Tapi di sana dia kedatangan para tentara Jepang. Para tentara itu menuduh Lee Yeon ikut terlibat dalam pengeboman di stasiun sebelumnya. Tiba-tiba ponsel Lee Yeon berbunyi, yang membuat tentara Jepang itu heran. Karena pada tahun itu mereka belum mengenal dengan yang namanya ponsel. Tentara Jepang itu pun lalu kemudian menembak Lee Yeon. Namun akan tetapi Lee Yeon kebal terhadap peluru, dia kembali bangkit dan menghabisi para tentara tersebut. Lee Yeon kemudian membidik Lee Rang yang sedang menyalakan rokoknya. Lee Rang yang marah lalu membalas Lee Yeon dengan sebuah basoka. Dan dua saudara ini pun kembali bertarung. Namun setelah beberapa lama bertarung tiba-tiba Lee Yeon tidak menghindari serangan Lee Rang. Hal itu membuat Lee Rang terkejut, karena seharusnya Lee Yeon bisa menghindari serangannya itu.
Li Yeon pun berkata jika dia sengaja tidak menghindarinya agar Li Rang bisa membalaskan sakit hatinya. Dia ingin mulai sekarang mereka kembali menjadi saudara seperti dulu. Li Yeon berkata jika dia sudah tidak banyak waktu lagi, dan harus segera pergi. Dia berpesan kepada adiknya itu agar menjaga dirinya baik-baik. Tapi ketika Li Yeon melangkah pergi, tiba-tiba pencuri bertopeng menusuk Li Rang dari belakang. Hal itu membuat Li Yeon terkejut, dia segera memeriksa keadaan Li Rang. Li Rang yang sekarat lalu meminta Li Yeon membawanya ke restoran Moyeongak. Sunwo kemudian mendatangi tempat militer tentara Jepang dan menunjukkan kartu identitasnya. Tiba-tiba seorang pria bernama Jun Daesung mencegatnya. Jun Daesung tahu jika Sunwo adalah wanita yang sedang diburu tentara Jepang. Sunwo berkata jika Jun Daesung salah orang, dia berkata jika dia adalah orang Jepang. Jun Daesung tidak percaya, dia kemudian memeriksa bekas tembakan di bahu wanita tersebut. Kemudian seorang pria bernama Ryuhei Kato datang, dia adalah Gubernur Jenderal Komisaris Utama Korea. Kato mengatakan jika Jun Daesung telah melakukan kesalahan besar. Karena wanita yang disiksanya itu adalah putri pemilik harian Seonwo, dan ibunya adalah bangsawan dari Kekaisaran Jepang. Dan terlebih lagi wanita itu juga adalah adik ipar Kato. Jun Daesung yang mendengar kenyataan itu seketika ketakutan. Dia segera meminta maaf kepada Sunwo. Tapi Sunwo tidak mau memaafkan penghinaan yang baru saja diterimanya. Dia lalu memerintahkan para pengawal memotong kaki Jun Daesung. Li Yeon akhirnya tiba di restoran Moyeongak. Tanpa sengaja dia menabrak seorang pria tua yang membawa banyak uang. Li Yeon penasaran kenapa Li Rang ingin dibawa ke tempat tersebut. Jadi dia berencana untuk menyelidikinya. Ketika keluar kamar tanpa sengaja Li Yeon kembali bertemu dengan pria tua yang dia tabrak sebelumnya. Tapi anehnya sekarang pria itu menjadi muda kembali. Di sana Li Yeon juga melihat seorang pria tua ingin dipanjangkan umurnya. Tapi syaratnya pria itu harus memberikan putri kandungnya sebagai tumbal. Tanpa merasa bersalah pria tua itu memberikan putrinya. Dan setelah itu secara ajaib wajah pria tua itu pun seketika kembali muda. Li Yeon lalu menghampiri pria di sana, dan diketahui jika pria hebat itu bernama Dong Bangsak. Dia adalah orang yang usianya paling panjang di legenda timur. Li Yeon lalu menyampaikan maksud kedatangannya, dia ingin meminjam kekuatan Dong Bangsak untuk menyelamatkan nyawa adiknya yang sedang sekarat. Li Yeon mengeluarkan pedangnya dan memaksa Dong Bangsak membantu, namun tanpa diduga pria itu tidak tersentuh sama sekali. Sementara itu Li Rang tiba-tiba sadar, tapi ternyata itu hanyalah rohnya yang meninggalkan tubuh aslinya. Li Rang yang menduga jika dirinya telah meninggal lalu segera mencari Li Yeon. Ya! Li Rang melihat jika saat ini Li Yeon dan Dong Bangsak sedang membuat kesepakatan. Di mana Dong Bangsak bersedia menyelamatkan Li Rang, tapi dengan syarat Li Yeon harus membawakannya pedang utari. Karena konon hanya pedang itulah yang bisa membunuh Dong Bangsak. Li Yeon pergi ke daerah Gunsan untuk mengambil pedang utari tersebut. Tapi yang jadi masalahnya adalah, pedang utari itu dipegang oleh dirinya sendiri yang hidup di era 1938. Di mana saat itu Li Yeon sedang galau karena baru saja kehilangan kekasihnya. Akibatnya dia menjadi pecandu opium untuk menghilangkan kesedihannya itu.
내 흑역사는 정확히 이때였다. 알았어. 좀 주무세요. 내가 얼른 가. Li Yeon lalu mencoba mengambil pedang utari ketika dirinya di masa lalu itu sedang tidur. Setelah berhasil mengambilnya lalu Li Yeon segera pergi. Tapi tanpa diduga dia diketahui, dan akibatnya Li Yeon bertarung melawan dirinya sendiri. Diri Li Yeon di masa lalu ternyata sangat kuat. Di saat sudah dalam keadaan terdesak, Li Yeon lalu memperlihatkan foto kekasihnya. Dan seketika pertarungan mereka pun berhenti. Dan Li Yeon berhasil kabur dari tempat tersebut. 랑이는 무사할까? Di restoran, saat ini para penjaga terlihat sedang memegangi gadis kecil sebelumnya. Kemudian Dong Bangsak datang, dia lalu menyerap energi kehidupan milik gadis kecil tersebut. Sehingga gadis kecil itu pun seketika menjadi nenek-nenek. Lirang yang melihat kejadian itu sangat terkejut, dia tidak menyangka jika Dong Bangsak ternyata menyerap energi kehidupan orang lain untuk membuatnya abadi. Dong Bangsak merasakan kehadiran Lirang, tapi dia tidak bisa melihat Lirang, tetapi hanya bisa merasakan nafasnya saja. Kemudian Dong Bangsak memerintahkan anak buahnya untuk membawa tubuh Lirang. Tapi ketika mereka tiba di kamar, tanpa diduga tubuh Lirang tidak berada di sana. Yang ternyata saat ini tubuh Lirang telah dipindahkan ke tempat lain. Karena sebelum pergi Li Yeon berkata kepada pelayan di sana, agar memindahkan tubuh Lirang jika sampai tengah malam dia belum kembali. 어쩌지? 난 뒤져야겠는데. Tapi tanpa diduga, Dong Bangsak dan anak buahnya mengetahui hal tersebut. Tidak lama kemudian Li Yeon kembali, dia lalu mencari Dong Bangsak untuk menyerahkan pedang utari. Lirang mencoba memperingatkan kakaknya tersebut, tapi tidak bisa karena kakaknya itu tidak bisa mendengarnya. Ketika dalam keadaan putus asa itu, tanpa diduga gadis kecil sebelumnya ternyata bisa melihat Lirang. Hal itu membuat Lirang kembali semangat, dia merasa masih memiliki harapan. 나 보이지? 왜 너한테만 보이지? 우리 할머니 무당이에요. Sementara itu akhirnya Li Yeon bertemu Dong Bangsak. Tapi ternyata Li Yeon tahu jika Dong Bangsak menipunya. Di mana Dong Bangsak sengaja meminta Li Yeon membawakannya pedang utari, karena hanya pedang utari yang bisa membunuhnya. 인간들 수명을 훔쳐서 영원히 살아왔거든. Li Yeon sadar jika Dong Bangsak sebenarnya ingin menghancurkan pedang tersebut, sehingga dia bisa hidup abadi. Dong Bangsak pun akhirnya mengakui semua rahasianya. Tapi dia mengancam Li Yeon untuk tidak gegabah, karena saat ini dia telah menyandra Lirang. 그럴 리가요. Li Yeon berpikir keras bagaimana dia mengatasi masalah ini, karena saat ini waktunya tinggal 25 menit, dan dia harus kembali memasuki gerbang waktu. Setelah berpikir Li Yeon memutuskan untuk menyelamatkan adiknya dan membunuh Dong Bangsak terlebih dahulu. Tapi walaupun dia telah memiliki pedang utari, masih kesulitan melawan Dong Bangsak. 그게 아니야. Tiba-tiba Lirang datang dengan masuk ke dalam tubuh gadis sebelumnya. Lirang mengatakan jika Dong Bangsak adalah ras penyu belimbing, yang merupakan salah satu simbol hidup abadi. Awalnya Li Yeon tidak percaya jika itu adalah Lirang. Tapi kemudian Lirang mengatakan sebuah nasihat yang diberikan Li Yeon dulu kepadanya. Li Yeon akhirnya percaya jika gadis itu adalah perwujudan dari Lirang. 구원 같은 건 없단다. Mereka berdua lalu membacakan mantra untuk melumpuhkan kekuatan ras penyu belimbing. Li Yeon melihat kelemahan Dong Bangsak ada pada lehernya. Dia lalu menggunakan pedang utari untuk membunuh ras penyu belimbing tersebut.
Setelah kematian Dong Bangsak akhirnya gadis kecil itu kembali muda, dan Li Rang pun hidup kembali. Tapi keberhasilan mereka itu harus dibayar oleh Li Yeon. Li Yeon gagal kembali memasuki gerbang waktu sebelum fajar, sehingga dia terjebak di tahun 1938 ini. Kabar kematian Dong Bangsak diketahui oleh pemimpin restoran Moyongak. Wanita itu bernama Ryu Hongjo. Ryu Hongjo selama ini terus mengejar-ngejar Li Yeon untuk mendapatkan cinta pria tersebut. Dan sekarang setelah mendengar nama Li Yeon, Ryu Hongjo berencana untuk mencari pria tersebut. 나를 과거에 가둬버렸다. 무엇보다 무자비하다는 걸. Dan scene ini pun mengakhiri episode 1 kali ini. Ikuti kelanjutannya pada episode selanjutnya. Terima kasih. 사냥의 시간이다.